Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Ismawati, saya dari Prodi Biologi semester 4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pencemaran udara. Yaitu kita langsung saja masuk dalam pertanyaan pertama, yang mana pertanyaannya seperti berikut. Jelaskan sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara terdiri atas dua, yaitu pencemaran secara primer dan juga pencemaran sekunder. Apa itu pencemaran primer? Pencemaran primer yaitu semua pencemaran yang beredar di udara dalam bentuk yang hampir tidak berubah atau masih sama seperti saat dikeluarkan dari sumber awalnya. Contohnya pada SO2 yang dikeluarkan dari cerobong industri peleburan atau pemurnian pada logam. Yang kedua, pencemaran sekunder. Apa itu pencemaran sekunder? Pencemaran sekunder atau semua pencemaran di udara yang sudah berubah karena hasil reaksi tertentu antara dua atau lebih kontaminan atau polutan. Itulah sumber pencemaran udara, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan indikator pencemaran udara. Indikator pencemaran udara terbagi menjadi tiga, yaitu indikator fisik, indikator kimia, dan juga indikator biologi. Indikator fisik seperti apa? Indikator fisik atau indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya polusi udara dengan melihat gelap terangnya suatu tempat. Contohnya, suatu wilayah yang awalnya terang tiba-tiba mengalami kegelapan. Kegelapan yang tidak biasa atau awalnya tertutup oleh asap yang tebal. Itu bisa dikatakan sebagai indikator fisik, pencemaran indikator fisik. Yang kedua yaitu indikator kimia, yaitu melihat suatu pencemaran dengan menggunakan papan indeks standar pencemaran udara atau yang biasa disebut dengan ISPU, di mana di dalamnya terdapat 5 parameter yang digunakan, yaitu partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga ozon. Selanjutnya indikator biologi, contohnya yaitu lumut kerat yang merupakan simbiosis antara alga fotosintetik atau cyanobacteria dan fungi. Karena tumbuhan dapat dikatakan sebagai bioindikator yang paling peka terhadap pencemaran, termasuk pada organ daun. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana dampak pencemaran udara terhadap tumbuhan. Dampak pencemaran udara terhadap tumbuhan memiliki resiko yang besar karena adanya beberapa faktor, yaitu spesies flora, umur, keseimbangan nutrisi, kondisi tanaman, temperatur, kelembapan, dan juga penyinaran. Bahkan tumbuhan akan mengalami kerusakan. Contohnya, terjadi gangguan nutrisional dan atraksional atau terjadinya penurunan tingkat enzim, kerusakan pada zat hijau pada daun, bahkan daun akan menguning dan memunculkan bintik-bintik pada daun dan juga penurunan hasil panen bagi para petani. Itulah dampak pencemaran udara, sangat besar dampaknya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana dampak pencemaran udara terhadap struktur stomata daun. Pencemaran udara sangat besar pengaruhnya terhadap struktur dan mekanisme buka tutup stomata pada daun, di mana daerah yang memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi mengakibatkan jumlah stomata yang rusak lebih banyak daripada tumbuhan di daerah yang tingkat pencemarannya lebih rendah. Karena kan jika terlalu banyak pencemaran udara, zat-zat pencemar yang ikut masuk menghalangi mekanisme pembukaan celah stomata serta merusak metabolisme dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan cara tumbuhan beradaptasi terhadap pencemaran udara. Kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap pencemaran udara memiliki cara yang berbeda-beda karena tumbuhan dapat membuat polutan menjadi non-aktif dan disimpan dalam jaringan sehingga tidak membahayakan tumbuhan. Tumbuhan juga sangat efektif sebagai akumulator pencemaran udara. Oleh karena itu, tumbuhan terutama pada bagian daun adalah bagian yang paling peka terhadap pencemaran udara. Namun hal ini tidak sering kali nampak secara morfologi. Jadi tumbuhan juga memiliki kemampuan yang sangat besar untuk beradaptasi di wilayah lingkungan yang tercemar oleh pencemaran udara.
Oke, lanjut kita pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan cara penanggulangan pencemaran udara. Ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama yaitu melarang para petani untuk melakukan pembakaran hutan secara besar-besaran karena itu sangat menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan. Selanjutnya, melakukan penghijauan terutama pada perkotaan atau wilayah perindustrian karena itu sangat berpengaruh bagi lingkungan. Selanjutnya, mengurangi penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi dan dapat digantikan dengan sumber energi matahari seperti penggunaan tenaga surya. Selanjutnya, mendaur ulang limbah. Jika memang limbah tersebut memungkinkan untuk didaur ulang, maka lakukanlah karena itu dapat mengurangi pencemaran udara. Selanjutnya, penempatan daerah kawasan industri supaya berada jauh dari permukiman ya. Karena tempat perindustrian itu sangat berpengaruh bagi lingkungan masyarakat. Jadi lebih baik kalau jika tempat perindustrian itu agak menjauh dari permukiman masyarakat, terutama masyarakat yang memang padat akan penduduknya. Selanjutnya, membuat alat penyaringan sederhana. Usahakan di setiap rumah itu ada tempat penyaringan udara yang masuk keluar masuk untuk kita hirup karena udara itu sangat berbahaya, apalagi udara tersebut kotor itu sangat mengganggu sistem pencernaan pernapasan kita. Oke, selanjutnya penggunaan gas-gas industri mengurangi penggunaan minyak bumi sebagai sumber bahan bakar karena sumber energi itu jika digunakan terus-menerus akan habis. Selanjutnya kita masuk pertanyaan ke-7 yaitu jelaskan bentuk rekayasa lingkungan terhadap pencemaran udara. Ada beberapa rekayasa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu membangun cerobong asap suatu pabrik pada ketinggian tertentu. Apalagi jika pabrik tersebut berada di lingkungan masyarakat, sangat berbahaya jika cerobong tersebut dibangun dengan pendek. Dan lebih baik cerobong itu dibangun dengan tinggi agar tidak terlalu dekat atau masyarakat tidak secara langsung menghirup udara tersebut. Selanjutnya, membuat saluran pembuangan. Ya, jika kita tidak membuat saluran pembuangan, bagaimana? Pasti pembuangan tersebut akan mencemari lingkungan. Ada tempat pembuangan pasti akan sangat bagus bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu pencegahan kebisingan. Jika ada kebisingan, sebaiknya kita atau orang yang berhak atau yang berkewajiban sebaiknya jika ada kebisingan dihentikan, jangan dibiarkan karena itu sangat mengganggu bagi kita, lingkungan maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat kebisingan tersebut. Sekian itulah hasil jawaban dari beberapa pertanyaan pencemaran udara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.